Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sempat jawabnya. Belum makan semua ya. Sekali lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin mukarramun yang sama-sama kita muliakan, Ketua Pengajian malam Sabtu Bapak Ustaz Cecep, MC kita Bapak Ustaz Anwar Hadi, Bapak Haji Saiful Zaman, Bapak Haji Suparmin, Bapak RW Hormat Zainuddin, Bapak Supardi, tadi mana Anwar Sadar, seluruh jamaah anggota pengajian malam Sabtu rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita ngaji, hadir rutinan setiap malam Sabtu. Semoga langkah kaki Bapak semua atau putaran roda motor kita senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak jamaah pengajian malam Sabtu rahimakumullah, sebelum materi tausiah yang akan kita sampaikan, yaitu kajian kitab Safinatul Najah, kitab fikih, terlebih dahulu atas nama Sohibul Bait yang menarik pengajian malam Sabtu mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semua ke majlis, ke pesantren Kolbut Salih. Ini adalah setiap malam Sabtu Bapak berinfak ya, yang setiap malam Sabtu 5.000, 10.000 atau ratusan ribu. Inilah yang sudah alhamdulillah sudah 80% selesai, atau 3 juga selesai. Memang belum selesai finishingnya. Finishing kita adalah lantai dasar, itu masih banyak perlu penyelesaian. Kita ingin bikin semacam toko koperasi walaupun saling ya, bukannya ingin Alfamart, bukan. Nggak mungkin ya. Hanya untuk konsumsi anak-anak santri yang mungkin atau yang pulang pergi. Kemudian juga di bawah itu masih belum keramik, macam-macam masih banyak yang dibutuhkan. Itu kemudian juga ini namanya pesantren, anak-anak kecil itu tangannya, kakinya itu nggak bisa diem. Ini Pak, ini tembok udah 3 kali dicat ini, kotor lagi. Iya, kaki lah, tangan lah, apa aja ya Allah. Aduh ya Allah. Makanya niat saya ini ingin keramik di sekitar ini ya. Ya, rencananya sih
infaknya terus bisa berjalan, kita akan keramik di sekeliling ini gitu, supaya nggak kotor seperti ini kan. Kalau zikir memang kadang malu nih ini Ustaz. Padahal kan udah 3 kali ngechat ini 3 kali ngechat. Insyaallah. Oh, mati nih Pak. Maaf yang tidak ada pakai. Ada itu. Jadi mungkin batunya hari ini. Jadi begitu situ niat kita. Mudah-mudahan nanti ya dari doa, dari infak yang Bapak berikan, terus istiqomah ya infak yang kita lakukan ini mudah-mudahan terus berjalan. Dan saya hanya mengucapkan ribuan terima kasih atas infak yang Bapak berikan itu. Mudah-mudahan hanya Allah yang membalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini atas nama Sohibul Bait, mohon maaf kalau penerimaan, konsumsi dan yang lain-lainnya kurang berkenan ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan yang Bapak makan, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan ya ala kadarnya teman mulut gitu ya, ngaji ya teman mulut, supaya saya juga bingung ngasih apa gitu ya. Kayaknya sih sederhana, tapi sederhananya nggak ada di sini. Ya, adanya cuma somai dan alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Jamaah rahimakumullah, demikianlah ya itu sambutan dari Sohibul Bait. Kita langsung ngaji. Kitab hari ini adalah kitab fikih Safinatun Najah, yaitu melanjutkan pasal tentang tayamum ya, kalau tidak salah halaman 8 paling bawah. Saya bacakan dulu, nanti kita akan mengkajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'a bihi bidarin dunya wal akhirah. Faslun syurutut tayammumi. Pasal syarat-syarat tayamum. Asyaratun itu ada 10. Ayyakuna biturabin, yang pertama harus dengan tanah. Wa ayyakuna turabu tahiran, tanahnya debunya harus suci. Wa la yakuna musta'malan, tidak boleh ya tanahnya bercampur atau musta'mal, sudah dipakai, sudah digunakan. Wa alla yukhalitahu daqiqun, tidak boleh bercampur dengan tepung atau wanahuhu, dan seperti tepung. Wa yaksidahu, dan harus berniat ya, ayam itu harus bermaksud ya, berniat. Wa yasma'i wajhahu, dan harus menyapu wajahnya. Wa yadaihi, 2 tangannya, bidorbatain, dengan 2 pukulan. Wa yuzilan najasata, dan harus menghilangkan najis awalan, yang pertama. Wa yastahida fil qiblah qablahu, harus bersungguh-sungguh menghadap kiblat sebelum tayamum. Wa ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti, tayamum harus setelah masuk waktu sholat. Wa yatama likulli fardin, tayamum untuk 1 kali sholat fardu. Itu kitabnya. Nah, tayamum ini begini Pak, kita ini belajar tayamum ini bukti agama Islam ini agama yang komplit. Dalam kondisi apapun kita bisa bersuci walaupun tidak ada air ya Pak ya. Atau dalam kondisi sakit, atau dalam kondisi musafir perjalanan. Nah, yang kemarin berangkat haji ya, tayamum di pesawat kan? Ya, di pesawat tayamum. Pakai debu nggak? Cari debu di mana ya? Nah, ini makanya harus paham nih tentang tayamum ini. Coba ya, tayamum itu pengganti wudu dan pengganti mandi. Ya, mandi wajib kalau nggak ada air dengan tayamum, wudu nggak ada air dengan tayamum. Itu fungsinya. Jadi 2 fungsi sekaligus, pengganti mandi wajib dan pengganti wudu. Kalau kita sakit
musafir, ya, atau tidak ada air. Dan sekarang syarat-syaratnya. Jadi kalau belajar fikih itu Pak, pasti enggak jauh dari syarat dan rukun. Wudu syarat rukun wudu, tayamum syarat rukun tayamum, sholat syarat rukun sholat, ya kan? Puasa syarat rukun puasa, zakat syarat rukun zakat, haji syarat rukun haji. Tayamum juga begitu. Setiap ibadah itu pasti harus terpenuhi dua itu. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat itu sebelum pekerjaan, kalau rukun ketika pekerjaan. Itu mudahnya begitu aja dah. Sebelum pekerjaan tayamum mesti terpenuhi syaratnya, begitu. Kalau rukun di dalam pekerjaannya. Ada 10. Yang pertama, ayakuna biturabin, harus dengan tanah atau debu. Tidak boleh dengan pasir atau semen. Ya, semen jangan. Oh, aduh, panas ya. Pasir aja nggak boleh, ya. Semen nggak boleh. Kemudian apalagi tepung atau terigu atau sagu atau bedak nggak boleh tuh. Jadi mesti dengan tanah atau debu, ya. Yang kedua, ayyakuna turabat, tanahnya harus suci. Arti suci ini tidak bercampur dengan kotoran. Misalnya ada kucing, pipis di situ, atau kotoran manusia, apalagi ya, kotoran binatang, ya, najis binatang, najis manusia, tidak boleh. Jadi benar-benar suci, ya. Kemudian wala yakuna musta'mal, tidak boleh tanahnya sudah dipakai. Musta'mal, misalnya nih bapak lagi sakit, lalu kita nggak bisa ke kamar mandi, kita tayamum, tembok, nah ini tembok ya, ini contoh tembok, ya kan? Ini kan kita bisa di atas, nanti nggak boleh di sini lagi Pak, harus di bawah atau di kanan atau di kiri. Jadi nggak boleh di tempat yang sama. Itu namanya musta'mal. Musta'mal itu artinya sudah dipakai, ini di atas. Jadi pilih yang di bawah, di kanan atau yang kiri. Itu namanya musta'mal, ya. Jadi sudah digunakan, nggak boleh dipakai lagi. Dan harus diingat Pak, tadi kan ruangan AC sekalipun pesawat tetap ada debu. Cuma kita kan nggak melihat secara kasat mata. Coba kalau pakai mikroskop itu kelihatan debunya, ya. Makanya yang Pak Haji Amin kemarin berangkat haji di atas pesawat, di depan itu kan ada kursi kan, ya itu aja langsung, ya, kursi. Jadi nggak usah nyari-nyari. Dulu ada orang, ya, orang kampung belajar fikih bawa-bawa debu dari kampung. Jangan Pak. Di pesawat, di bandara itu nggak mungkin terima, ya, langsung nggak boleh. Air, apa ya, barang-barang tajam itu nggak boleh dibawa ke pesawat. Sama seperti pulang haji itu bawa zam-zam, nggak boleh kan? Nggak boleh, ketahuan dibongkar itu. Nggak boleh bawa air zam-zam. Iya, nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Karena memang memberatkan. Kalau kena perangkat-perangkat pesawat, kena kabel misalnya putus, wah, pesawat bisa jatuh, bahaya. Sama dengan kalau bapak naik pesawat, handphone dimatiin, ya, dimatiin karena bahaya, mengganggu apa? Radarnya. Ya, itu pesawat. Nah, itu ya, tidak boleh musta'mal. Kemudian yang berikutnya, wali khalitahu daqiqun, tidak boleh bercampur dengan tepung. Tadi itu tanahnya, debunya benar-benar tanah debu asli. Tidak boleh bercampur dengan tepung, aulahu atau seumpamanya, tepung, sagu, terigu, bedak, pasir, semen, ya, ya nggak boleh. Itu pokoknya benar-benar pure, ya, apa namanya, tanah atau debu itu, ya. Atau juga bercampur dengan apa, maaf tuh, apa namanya tuh, lumpur juga nggak boleh. Karena lumpur itu kan basah kan, ya, nggak boleh. Lumpur nggak boleh juga untuk tayamum. Yang boleh
boleh itu hanya tanah atau debu. Ya. Kemudian wa yaksidahu harus bertujuan memang tanahnya untuk tayamum, memang untuk tayamum, ya, bukan untuk yang lainnya. Wa yamsahu wajhahu, dan harus bisa tanah tadi itu mengusap wajahnya, mengusap wajahnya, bukan membasuh ya. Membasuh itu wudu, kalau mengusap tayamum. Apa bedanya? Kalau membasuh itu, nah begini nih, apa namanya, diurut tubuh kita tuh, wajah kita diurut, itu basuh namanya, diurut gitu ya, diurut, dibarengin gitu ya, diurut, itu membasuh. Kalau mengusap cukup begitu aja, kena namanya mengusap. Itu bedanya membasuh dengan mengusap. Kalau tayamum mengusap, kalau wudu membasuh. Kecuali ada yang diusap juga dalam wudu, misalnya apa? Kepala dan telinga ya, kepala tuh, telinga itu diusap aja. Jadi air dibuat lalu diusap aja kepala. Telinga juga begitu. Ya, itu diusap aja, nggak usah dibasuh. Bayangin kalau dibasuh, basah semua kepala. Ya tuh. Bidor bata ini dan dua tangan. Jadi diusap apa? Muka dan dua tangan, muka dan dua tangan. Jadi nggak ada kemur-kemur, nggak ada hidung, nggak ada telinga, nggak ada kaki. Cuma dua aja anggota tubuh tayamum, muka dan tangan. Udah itu doang, ya kan? Ya, bagaimana untuk pengganti mandi? Tetap dua doang. Pengganti mandi atau wudu tetap dua doang, muka dan tangan. Ya. Wa ayuzilat najasata awalan, dan harus bisa menghilangkan najis. Jadi tayamum itu bisa menghilangkan najis awalan, najis yang pertama ya. Wa yastada bil qiblah. Nah, suruh menghadap kiblat, usahakan kecuali dalam kondisi darurat. Ya, tayamum menghadap kiblat. Nah, kiblat kan ke sana tuh. Seperti tadi kan, ini tembok rumah kita hadap ke kiblat. Bagaimana orang yang di pesawat, di mobil, di kereta? Itu mau beda. Sholat aja boleh tidak menghadap kiblat. Ya, kalau di atas pesawat, di atas mobil atau di atas kereta. Ya, dulu pengalaman waktu umroh, saya dimarahin sama orang Arab karena sholat saya tayamum, lalu sholat di situ dimarahin sama dia. Kata kotor, salah, harus diulang lagi. Oh, dibilangin no, di sana ada wudu bisa. Kemudian sholat di sana ada musola. Jadi kalau pesawat Saudi Airlines itu ada musolanya, Pak. Tapi muatnya cuma berapa orang ya? Enggak ada 6 orang lah, 6 orang bisa, 6 orang ada. Cuma sholatnya begitu. Jadi dia ada radar, ada TV-nya, ada kiblat tuh. Awalnya saya nggak percaya, saya coba waktu haji benar. Jadi ada musola kecil, ya memang nggak mungkin kan semua orang di situ, karena orang nggak mungkin. Makanya ya nyari-nyari waktu lah. Wudu juga bisa, cuma wudunya dengan air minum atau air yang pakai gelas kecil aja. Ya sedikit aja wudunya, ya. Dimarahin sama dia, nggak usah tayamum, masih ada air katanya. Nggak usah begitu sholat ya. Kalau seandainya 300 orang di pesawat sholatnya di situ nggak mungkin. Jadi kita memungkinkan. Tapi sebisa mungkin kalau bisa pada kiblat silakan, sebisa mungkin kalau kita wudu silakan. Kalau tidak, tayamum dan sholat ya ini wajah wajah. Jika wajah kita dihadapkan ke kiblat walaupun tidak menghadap kiblat sah hukumnya. Ketika di atas kendaraan, di atas mobil, di atas pesawat sah tidak menghadap kiblat. Kalau di rumah wajib menghadap kiblat. Tayamum juga begitu, kecuali dalam kondisi darurat. Orang yang kuna tayamumu ba'da dukhulil waqti, tayamum itu setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu, artinya tayamum itu untuk sholat zuhur, azan baru tayamum. Sholat asar azan baru tayamum. Sholat maghrib azan baru tayamum. Sholat isya azan baru tayamum. Beda dengan wudu, kapanpun boleh. Wa yatawakkal likulli fardin, dan tayamum itu untuk satu kali sholat fardu. Jadi tidak boleh tayamum
tidak batal. Beda dengan wudu kan? Kalau wudu nggak batal nih antara maghrib dengan isya kan? Kita satu wudu pun nggak masalah. Tapi kalau tayamum, walaupun tidak batal, maghrib tayamum, isya juga wajib tayamum lagi untuk sholat fardu. Jadi berarti kalau 5 waktu 5 kali tayamum. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Habis sholat wajib, sholat ba'diyah misalnya boleh kalau tayamum lagi. Tapi kalau fardu wajib tayamum lagi. Ini bedanya dengan wudu. Ya, ini tentang syaratnya, fardunya, rukunnya, prakteknya insya Allah 2 minggu akan datang. Karena masuk ke rukun tentang tayamum. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini kita bisa pahami. Malam Sabtu depan kita hadis al-wa'id insya Allah.